soal dugaan keterlibatan Soekarno dalam G30S itu. Hari-hari ini seiring dengan pencabutan TAP MPRS 3367 itu mulai viral dan mulai banyak ada konten disebutkan soal Dewi Soekarno ya, yang pada 55 tahun lalu ini viralnya teman-teman, tulisannya di berbagai media sosial, juga ada di YouTube-nya, mengatakan dia bercerita soal malam 30 September bersama Bung Karno siap bermalam di Wisma Yaso dan siap-siap untuk kabur jika ada sesuatu, melarikan diri. Nah, di situ kemudian orang beranggapan bahwa wah, berarti Bung Karno tahu pada 30 September itu akan ada gerakan. Makanya dia dan Dewi dan Bung Karno mempersiapkan diri untuk melarikan diri jika terjadi apa-apa. Setahu saya, ibu dan keluarga ibu juga sebenarnya cukup ada beberapa kontak dengan Bu Dewi Soekarno itu. Oh, sesudah peristiwa ya, mungkin ya, ini namanya nebak-nebak. Mungkin Bung Karno ada rasa salah sehingga ibu saya mau dikasih itu department store Sarina supaya dipegang lah, supaya ada kesibukan atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi ibu saya menolak. Itu yang diminta Bung Karno bicara dengan ibu saya kan Bu Dewi. Jadi Bu Dewi itu hampir setiap hari saya lihat kok datang gitu ya. Oh ya? Iya, cantik orang. November atau bulan? Enggak, setelah peristiwa itu. Nggak lama setelah peristiwa itu? Iya, berapa bulan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel YKCB. Ada yang tanya YKCB itu ya apa? Yaitu adalah Yayasan Kajian Citra Bangsa. Nah, teman-teman, kalau sebelumnya di konten sebelumnya teman-teman sudah lihat konten podcast bersama Pak Maijen Purnawirawan Syamsuddin, dan itu pasti seru banget ceritanya. Sekarang kita langsung bertemu dengan saksi sejarah, masih memang seputar G30 PKI. Ingat, ini bulan September ya teman-teman. Apa topik yang paling menarik untuk dibahas selain soal G30 PKI? Meskipun sudah puluhan tahun berlalu, tapi masih tetap selalu hangat untuk dibicarakan. Hari ini alhamdulillah YKCB kedatangan tamu sangat istimewa, yaitu Ibu Hajah Amelia Ahmad Yani, atau biasa dipanggil Ibu Amel. Boleh dipanggil Ibu Amel? Boleh. Ya. Baik, Ibu Amel, terima kasih atas kedatangannya. Ibu Amel ini kalau kalian dari namanya aja udah jelas ya, yang jelas bukan anaknya dari yang lain, tapi dari anaknya salah satu pahlawan revolusi, yaitu Letjen TNI Ahmad Yani. Letjen, Bu ya? Iya, karena ibu saya nggak mau dibilang Jenderal Anumerta. Ini menarik. Ini banyak banget ceritanya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat sebenarnya, sekalian promosiin channelnya Ibu, channel Amelia Yani. Itu banyak banget yang nonton, dan di situ terbuka semua kisah-kisah itu ya. Kebenaran, pelurusan sejarah. Iya. Oke, teman-teman, ini topiknya sebenarnya masih seputar pencabutan TAP MPRS 331967 yang baru saja dilakukan kemarin tanggal 9/9/2024 oleh MPR, diwakili oleh Pak Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR. Ya, ini menarik. Ibu juga langsung WA-WA-an nih sama kita-kita. Wah, ini kenapa nih? Nah, karena di pencabutan TAP MPRS itu motifnya, bukan motif ya, kalau kita baca ya teman-teman ya, TAP MPRS 331967 dicabut, MPR siap kawal pemulihan nama baik Soekarno. Ya, kata Pak Bamsud melalui surat tersebut. Ini ada di Detik News ya teman-teman. Pimpinan MPR menegaskan bahwa secara yuridis tuduhan terhadap Presiden Soekarno yang dianggap memberikan kebijakan yang mendukung pemberontakan dan pengkhianatan G30 PKI pada tahun 1965 dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai ketetapan MPR nomor 1 MPR 2003. Ya, kata Bamsud dalam keterangannya Senin. Jadi resmi ini teman-teman ya. Jadi seperti dikonfirmasi. Ada juga media yang mengatakan peresmian pencabutan TAP MPRS 331967 karena sudah dicabut pada 2003 lewat TAP MPR nomor 1. Ini memusingkan sebenarnya. Kok sekarang ada lagi? Katanya udah dicabut pada tahun 2003 lewat TAP 1 MPR, nomor 1 MPR 2003. Tapi sekarang dicabut lagi. Ini dicabut 2 kali.
atau apa? Ternyata ada media yang bilang ini peresmian. Kemudian kalau dari keterangannya Pak Bamsud yang dikutip Detik News, menegaskan bahwa secara yuridis tuduhan terhadap Presiden Soekarno bla bla bla, artinya penegasan. Ini maksudnya apa sih? Nah, ini ternyata yang mengusik dari salah satu keluarga pahlawan revolusi. Dan seperti teman-teman ketahui di channel Ibu juga, dan di channel Ibu Amelia Yani, dan di beberapa channel lain yang menayangkan konten Ibu Ahmad Yani, itu sempat disebutkan bahwa memang ada dugaan keterlibatan mantan Presiden Soekarno dalam G30 SPKI. Nah, supaya lebih kredibel, supaya menjelaskan, kita langsung aja nih, kita ingin menggali kisah seputar G30 SPKI dan kemungkinan dan bagaimana Ibu bisa melihat bahwa ada keterlibatan Pak Soekarno di sana. Kemudian tentu saja kita mulai dari TAP MPRS, Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai TAP MPRS 331967 yang baru saja dicabut 2 kali? Ya. Dan ini baru tahun ini loh, Bu. Ya, kalau bagi saya ya, Mas, saya kaget gitu dan langsung marah gitu. Apapun yang mengenai TAP MPRS tahun 65, 66, 67 oleh gerakan 30 September itu pasti saya langsung marah, apapun ya, karena itu sangat menyakitkan keluarga kejadian itu. Meskipun waktu itu kami masih belia ya, jadi belum mengerti politik, tapi kejadian yang sangat panik dan tidak menentu itu membuat kami, kalau bulan September tuh sudah 59 tahun yang lalu masih aja membekas gitu ya. Dan begitu ada omongan tentang tak dicabut, apa lagi gitu. Kalau ya, masyarakat Indonesia sebetulnya bagi saya harusnya bisa menerima ya, kita tidak sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kalau Bung Karno itu dulu memang setahu saya dekat sekali dengan ayah saya, sampai soal rumah bapak saya pindah ke Taman Suropati juga Bung Karno yang memperhatikan. Kok bisa setelah itu seperti antara ayah dan Pak Bung Karno itu, kalau nggak salah tahun 64 tuh sudah mulai tidak bicara ya, akhir-akhir ya mulai tidak bicara. Dan saya nggak ngerti kenapa, tapi kemudian 59 tahun saya mempelajari itu semua ya. Maka dari Bung Karno dikatakan bersih, ya tidak, karena saya lihat tulisan bapak saya itu yang di agenda itu jelas mengatakan bahwa TNI Angkatan Darat diisukan akan menyingkirkan Bung Karno, akan melakukan kudeta dan anti Amerika dan sebagainya. Itu ada tulisan asli ayah saya, dan karena ada kata-kata bapak mulai percaya dengan isu bahwa Angkatan Darat akan KUP, akan dan itu, kata-kata itu cukup buat saya untuk membuktikan bahwa Bung Karno itu ada di situ, ada keterlibatan. Dia tidak percaya dengan Pak Yani lagi, yang tadinya seorang panglima yang orang bilang anak kesayangan, anak emas, anak apa saya nggak tahu lah ya. Tapi itulah keadaan yang sebenarnya, bahwa saya melihat Bung Karno memang terlibat. Kenapa harus? Beliau kan panglima tertinggi ABRI dengan tongkat komando, dengan semua tanda pangkat dan tanda jasa di pundaknya. Panglima tertinggi ABRI, artinya kalau panglimanya diculik, dibunuh, ya tentu beliau harus do something ya, harus berbuat sesuatu, nggak bisa diam saja. Tapi sekarang ini sepertinya sejarah itu akan dibolak-balik, dikaburkan, bahwa peristiwa 65 itu bukan PKI, bukan ini, tapi internal Angkatan Darat. Nah, kalau dibilang masalah internal Angkatan Darat juga, saya membaca setelah saya membuat buku profil itu, para jenderal itu pada datang ke rumah, ada Pak Dirgo, Pak Sailan, ada banyak. Terus mereka seolah-olah Pak Pranoto juga di penjara, tapi tidak diadili gitu. Jadi merasa diperlakukan tidak adil. Tapi saya pikir kenapa ya gitu. Ternyata mereka ini adalah, setelah saya membaca semua buku dan dokumen-dokumen, ternyata para jenderal ini adalah yang disuruh Bung Karno untuk menyelidiki Pak Yani tentang Dewan Jenderal. Jadi dimasukkanlah ke Angkatan Darat, Dirgo masuk, Pak Pranoto, semua orang-orang yang dekat bapak saya, dekat Bung Karno, itu semua diminta mengawasi atau mengintel ya, mengintelijen. Dan saya pikir ya, kalau memang begitu Pak Harto membuat keputusan sesudah itu bahwa mereka dipenjara dan sebagainya, ya itu risiko yang harus mereka tanggung gitu. Nah, Bung Karno sendiri menurut saya dan saya pastikan memang beliau
beliau terlibat sebagai Panglima tertinggi ABRI. Itu saja deh kata-kata itu, nggak usah yang presiden seumur hidup ya. Panglima tertinggi ABRI. Apa artinya sih? Masa anak buahnya lah katakan ya Pak Yani itu panglimanya, deputi asisten satu pejabat teras angkatan darat dihabisi, diculik dan dibunuh di luar batas-batas berkemanusiaan, kok beliaunya diam saja? Dan beliau adalah panglima tertinggi ABRI, malah beliau berada di Halim sampai peristiwa jam 7 pagi pengumuman dari gerakan 30 September mengatakan Bung Karno ada di dalam lindungan gerakan 30 September, masih belum jelas ayah kami dibawa kemana, dibawa kemana juga kita nggak tahu. Nah, jam 1 siang karena tidak ada perintah apapun, maka si Untung itu yang dari Cakrabirawa dia mengambil tindakan sendiri, bahwa dia mengatakan kabinet Dwi Korah demisioner, semua yang berpangkat di atas Letnan Kolonel harus turun. Itulah kudeta yang orang mengatakan, masa Bung Karno mengkudeta dirinya sendiri. Inilah kudetanya oleh Untung. Tapi itu tidak memiliki arti apa-apa buat Bung Karno, karena beliau kemudian diminta meninggalkan Halim oleh Pak Harto setelah peristiwa, setelah pengumuman itu kudeta, bahwa Pak Harto mengirim telex ya kalau tidak salah waktu itu ke seluruh Indonesia bahwa terjadi kudeta di Jakarta. Jakarta dinyatakan dalam keadaan perang, semua pintu keluar masuk Jakarta ditutup. Nah, disitulah mulai operasinya dilakukan. Pak Harto minta Bung Karno meninggalkan Halim karena Halim akan diserbu. Pergi kok, Bung Karno nurut, pergi ke Bogor. Sampai tanggal 6 Oktober, pemakaman orang tua kami beliau juga tidak ada. Setahun kemudian baru Bung Karno ke Taman Makam Pahlawan, nangis di situ terseduh-seduh. Nangisnya tuh kedengaran semua orang, nangis dia. Mungkin menyesal kok percaya ya saya sama orang PKI gitu loh, kok saya percaya ya. Bung Karno punya kelemahan wanita kan, jadi oleh PKI dikasih aja terus sampai dia akhirnya nggak bisa berpikir sebagai seorang pemimpin lagi, sudah lemah gitu loh, nggak gampang ngalahinnya kan. Tapi semua kayak PKID, Suparjo yang Dewan Revolusi, kemudian Untung yang lari kemana-mana, dikejar oleh tim Kalong dari bentukan dari Kostrad. Nggak diem aja. Hanya tanggal 6 saya nonton di TV ya, 6 Oktober itu ketawa-ketawa bilang bahwa apa yang terjadi di Lubang Buaya itu adalah riak-riak kecil dalam revolusi. Makanya nggak perlu ditanggapi terlalu ini. Di mana kami nggak sakit coba? Saya melihat orang tua saya ditembak di depan mata, diseret-seret, dilempar ke truk, dan kami semua diancam kalau nggak masuk, anak-anak semua akan ditembak juga. Dia udah memegang senjata. Di pintu yang kecil itulah terakhir saya lihat bapak saya, semua berebut keluar, ratusan orang di dalam rumah. Yang mengambil satu orang itu ratusan, jadi rumah sudah dikepung. Nggak akan pernah lupa, itu seperti foto ya, kayak foto shot gitu ya. Saya bilang, aku lihat 5 orang ngancem di depan pintu. Mas Untung, adik saya bilang 1 orang, adik saya bilang ada yang nggak pakai sepatu. Jadi yang kami lihat di pagi itu jam 4:30 itu bermacam-macam. Sehingga apa yang saya lihat, apa yang ada itu ya mana ya, bukan berbeda, tapi mungkin fotonya dia ke sana, saya ke sebelah sini gitu ya. Dan itu menjadi satu kesaksian bagi kami yang tidak akan pernah bisa kami lupakan. Kekejaman itu terjadi di rumah. Sampai Pak Yani dibawa ke Lubang Buaya setelah ditemukan itu juga masih ada peluru yang ada dalam tubuhnya, kepalanya sudah dipisah dengan badannya, dengan lehernya, tapi masih nyambung katanya di belakang, tulang belakangnya masih. Jadi ketika diangkat dia katanya miring begini, harus disangga ya. Saya lihat sih fotonya di Lubang Buaya kemarin juga, memang ada sesuatu untuk menyangga ya. Itulah kekejaman. Tapi kok ada yang bilang Bung Karno bersih, tidak terlibat. Yang saya baca, yang saya lihat, yang paling sibuk itu beliau ngirim si A, si B, suruh mengawasi Dewan Jenderal katanya. Padahal Dewan Jenderal itu nggak ada. Bapak saya bilang tidak ada, nggak percaya. Dia lebih percaya omongannya ID, Nyoto, Sam Komarusaman, Politbiro. Jadi kalau orang bilang PKI tidak terlibat, mana mungkin sih kalau orang mau kudeta kasih woro-woro ke 3 juta anggota kan nggak mungkin ya. Paling 5-6 orang yang menyusun itu kan. Bersama Untung, bersama Latif, ya, bersama Suparjo. Jadi dari Bung Karno menyuruh orang-orang ngawasi Dewan Jenderal ini,
bapak saya dan teman deputi dan asisten itu mereka mengatakan betul ada, betul semuanya menyatakan, tapi tidak berbuat apa-apa. Nah, yang berbuat justru hanya Suparjo, yang Panglima Tempur saya di Kalimantan, sama Untung Cakrabirawa yang berani untuk bertindak. Ya, Ibu mohon izin. Tadi Ibu dalam perjalanan ke sini melewati Jalan Ahmad Yani, melewati Jalan Suprapto. Dan Ibu nangis, Ibu cerita jalannya katanya panjang sekali dan nangis. Kita juga sering bicara dan Ibu selalu menekankan itu tiap bulan September rasanya buat kami sekeluarga itu berat. Padahal itu sudah 50. Mungkin sampai kami menutup mata ya baru itu hilang ya. Udah 56 tahun ya, udah 59. Hah? 59 tahun, hampir 60 tahun dan Ibu masih gelap tiap September. Karena tiap September, nggak usah September, mulai Agustus tuh udah mulai masuk foto-foto para pahlawan revolusi, kemudian cerita-cerita ya, sehingga karena simpang siur ya, kenapa Pak Harto nggak diculik, nah gitu, kenapa ini enggak ya, kenapa gitu kan, ternyata daftarnya memang nggak masuk ya. Yang maksud tuh selain ayah dan ini termasuk Pak Sukendro. Sukendro itu salah satu yang saya sering dengar namanya, bapak saya sering bicara tentang Sukendro itu kayaknya dia kayak intelijen juga gitu ya sepertinya. Tapi ternyata dia nggak diambil, padahal rumahnya di Jalan Lembang Terusan, Kolam itu, Lembang Kolam. Dia nggak diambil, nggak tahu kenapa ya. Kalau Pak Harto memang tidak ada di dalam list itu, nggak ada. Tidak dicurigai sebagai Dewan Jenderal ya? Ya karena Dewan Jenderal ya ini ya pejabat terasnya. Pejabat terasnya. Iya. Ibu bilang melihat catatan tulisan tangan dari Bapak ayah Ibu. Kapan Bu lihat itu catatan itu? Udah lama sebenarnya saya lihat, dan saya mulai tahu bahwa di situ kan dibilang kami diisukan sebagai mata-mata Amerika, akan dijadikan presiden, dibilang mata-mata Amerika ya. Dan di situ bapak saya juga bilang anti PKI bukan berarti otomatis pro Amerika, bapak saya bilang ya. Jadi itu surat ke Bung Karno, tapi di situ kan masih coretannya, masih tulisan tangan bapak saya di dalam buku. Iya, dalam agendanya beliau. Situ kan ada tentang keluar dari PBB waktu itu kan. Itu yang kemudian Ibu bikin buku itu kan. Iya, jadi di situ Bung Karno pidato tentang Ganyang Malaysia, padahal itu kayak apa ya, kedok aja gitu. Sebetulnya ini si pemuda rakyat sama Garwani latihan perang tuh di Lubang Buaya itu adalah untuk mengambil alih sebetulnya. Ya, jadi senjatanya dari Cina Cung itu, senjata Cung yang panjang, laras panjang itu. Nah, ini menarik ya. Jadi teman-teman ada novum kalau di pengadilan, bukti baru atau novum, sebenarnya bukan bukti baru tapi kesaksian dari Ibu Amelia Ahmad Yani yang merupakan putri dari Pak Ahmad Yani. Ada catatan tangan dari Pak Ahmad Yani. Catatan masih disimpan buku itu. Iya, itu mahal itu Mas. Ibu simpan di safe deposit box kan? Enggak, simpan di museum di dekat senjata yang bapak saya. Yang itu di kamar itu ya? Iya, biar orang nggak berani ngambil gitu kan. Iya. Jadi di situ ada piyama bapak saya ada dua, satu yang dibawa ke Lubang Buaya, yang satunya itu kan dikasih ya. Piyama dua yang terus ada hem atau apa sih? Shirt apa sih Mas? Kemeja. Kemeja yang dipakai terakhir malam itu yang penuh darah bapak saya yang ibu saya ambil itu ada disimpan juga di situ. Jadi dan semua barang-barang bapak saya ada di situ. Jam tangan, pennya, cincin seskonya di Amerika, semua ada. Dan di dalam tulisan Pak Ahmad Yani itu ada kata bapak itu tadi, sepertinya bapak mulai percaya itu bapak itu maksudnya Soekarno. Bung Karno. Karena emang Pak Ahmad Yani memanggil Pak Soekarno bapak. Itu tiap hari kalau kita makan siang ya sama bapak sama ibu. Dulu zaman tahun 60-an kan kantor jam 2 udah pulang ya. Wah, enak ya Bu ya. Zaman itu nggak macet lagi. Nggak macet, nggak ada apa-apa ya. Miskin semuanya. Jadi kita makan tuh menunggu bapak. Nanti kita makan bapak duduk sini, ibu sebenarnya bapak kan selalu cerita politik ya. Yang nggak politik lah, cerita apa yang terjadi hari ini gitu. Saya kan selalu diceritain. Nanti kayak bapak saya bilang terima karangan bunga dari Duta Besar Inggris Gilchrist itu, yang Gilchrist kan dubesnya dibakar sama pemuda rakyat Garwani tahun 64 itu yang di Menteng itu ya. Lalu bapak saya melindungi Duta Besar dan seluruh staf ya, karena mobil Duta Besar dibakar juga. Nah, besoknya si dubes ini ngirim surat ke bapak, ngirim bunga dengan kata-kata gini, terima kasih
dari saya seorang Nicolim gitu, Gilchrist ya. Bapak saya cerita kepada ibu saya tuh ringan gitu sambil ketawa. Tapi itu surat kecil itu dijadikan dijadikan propaganda oleh yang masuk PKI. Politbiro. Politbironya dijadikan propaganda seperti our local army friends, karena dibantu ya. Kemudian Dewan Jenderal itu kan kenaikan pangkat, tapi di situ cuma dibilang ya akan mengkudeta. Nah, karena terus-menerus Bung Karno dikasih perempuan terus, dan dicerita ini ada yang cerita sama saya sih ya. Nah, ada yang cerita. Jadi dia otaknya lemah kan. Ya ini mau ambil alih, ya ini mau kudeta, itu percaya. Jadi tanggal 30 September itu waktu bapak saya malam masih terima tamu Pak Basuki Rahmat yang tentang kantor Gubernur Jawa Timur diobrak-abrik Semanggarwani, dirusak itu Pak Sugandi itu dulu mantan ajudan, itu mau lapor ke bapak, tapi kan bapak saya ada tamu, Om Bardi yang ajudan malam itu bertugas bilang lapor sendiri aja, itu tentara semua juga kok teman-teman Pak, terus kamu aja yang lapor. Bung Karno marah-marah tadi sore, katanya apa itu Dewan Jenderal. Jadi terus kalau dia ini masukin lagi Dewan Jenderal itu, jadi Bung Karno marah-marah, padahal itu nggak ada loh. Wow, jadi sepertinya Bung Karno percaya pada sesuatu yang tidak ada, dan sesuatu itu propaganda. Iya, yang bikin tuh yang ahli itu Nyoto. Dari PKI, bukan Nyoto kan yang bikin pidatonya Bung Karno ini Syam Kamarusamad. Ya, dia yang membuat itu propagandanya PKI, BPI ya, Badan Pusat Intelijen ya, kepada Bung Karno dan semua menteri-menteri. Jadi bapak saya itu dipojokkan gitu loh. Kan kasihan ya kan, bapak saya itu kan prajurit yang tidak boleh ada negara dalam negara, harus ditumpas. PRRI ditumpas, DITI tumpas ya, merebut Irian Barat, terus Trikora, terus Dwikora itu kata Pak Sumitro ke saya, Pak Mitra Gendut kita manggilnya ya, itu semua pasukan tuh di Kalimantan Utara, jadi Jakarta tuh kosong. Hanya ada yang mau defile tanggal 5 Oktober, tidak pakai peluru. Itu makanya mereka mengambil momen itu. Ya, tanggal 1. Padahal tanggal 5 tuh mestinya kan defile, hari ABRI. Kan Panglima tertinggi ABRI. Wah, ini kalau silakan Ibu diminum dulu. Jadi kalau dengerin ceritanya nggak bisa komentar, bahkan nggak bisa menghentikan, karena ini penting banget from first eye. Jadi dari orang yang mengalami, meskipun Ibu saat itu masih kecil ya, tapi udah bisa merasakan. Sudah 15 tahun. 15 tahun, sudah mengerti pasti Ibu, sudah sangat mengerti. Kemudian ada cerita juga Bu, yang malam penemuan lubang buaya itu yang tanggal 3 Oktober. Jadi setelah peristiwa itu saya nggak usah cerita lagi ya. Kami kan diungsikan ke wilayah Pasar Minggu. Pasar Minggu itu waktu itu Kebayoran Lama, Pasar Minggu, Kebayoran Baru. Itu yang ada cuma itu ya. Kayak Cipete, Kemang itu belum ada. Nah, kata adik saya, kamu salah nulis katanya itu di Kemang. Nggak ada Kemang, waktu itu adanya Pasar Minggu karena banyak pohon rambutan ya. Jadi kami di sana itu mengungsi lah ya ceritanya. Mungkin rumah di Jalan Lembang dijadikan ini posko ya, posko komando mungkin untuk berhubungan dengan Kostrad dan sebagainya. Nah, tanggal 3 itu ibu saya kan udah nggak bangun-bangun ya, dia di kamar aja. Ketika kita nggak pakai listrik lagi waktu itu, ibu saya jam 6 sore itu keluar minta kebaya hitam gitu ya. Lah, ibu kenapa kok minta kebaya buat apa gitu? Terus bapakmu wis ra ono gitu, ibu saya bilang gitu. Ibu kok tahu gitu ya, kita tuh masih nggak tahu loh kalau bapak tuh sudah gugur, nggak tahu. Meskipun kami lihat bapak diseret-seret, tapi kami tetap percaya bapak masih hidup gitu. Katanya sih dirawat di rumah sakit di mana, saya juga nggak tahu ya. Ceritanya pengawal kan begitu. Kemudian setelah minta kebaya itu kita nangis kan. Barusan bapak tuh datang, ibu saya bilang jaga anak-anak gitu. Rupa-rupanya maghrib itu lubang buaya itu lagi digali kan sama penggali-penggali dari desa, dan dicari karena Om Bardi kan yang nusuk-nusuk itu tadi sama Pak Kitman menemukan yang bisa blus gitu, karena itu udah rata. Jadi nggak mungkin tahu ada sumur. Nah, setelah ketemu itu mungkin ya itu ya gaibnya ya, ngasih tahu bahwa dia udah nggak ada, udah pergi gitu. Terus pesen sama ibu saya jaga anak-anak, kita nangis aja waktu itu. Terus
Ibu saya bilang, udahlah jangan nangis terus ibu saya gitu ya. Ya gimana kita nggak nangis ya, kita nggak tahu apa-apa gitu. Besoknya tanggal 4 sore itu Om Bardi, ajudannya, datang tuh dalam keadaan, matanya merah, kelelahan ya, keringat, udah nggak karu-karuan, bajunya kotor sekali, sepatu bootsnya penuh lumpur. Terus pertanyaannya cuma satu, udah ketemu Bapak Om? Sudah, kayak gitu. Terus dia masuk ke kamar sama ibu lama gitu. Terus kita dipanggil setelah itu, kita loncat tempat tidur ya, mau dengerin apa ini. Tapi Om Bardi dia nunduk kepala nangis dia kan. Terus, aduh ini pasti firasat jelek sekali gitu. Terus ibu akhirnya gini, sekarang bapakmu benar-benar sudah nggak ada, kata ibu. Yang ada cuma ibu dan kamu semua. Dan kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Itu sulit sekali menerima kenyataannya. Kemarin Bapak bilang tanggal 5 Oktober mau ikut Bapak ke istana, lihat defile, lihat arah-arahan ya. Nah itu hilang semua, nggak ada. Dan kemudian kita nangis saja kan. Ibu bilang udah jangan nangis, terus sekarang berdoa untuk bapakmu biar tenang. Kita doa. Habis doa ibu saya bilang mau lihat jenazahnya seperti apapun bentuknya. Dan kami nggak pernah lihat memang, karena Om Bardi lihat secara langsung nggak pernah. Enggak. Jadi Om Bardi bilang, ibu lebih baik lihat foto bapak saja. Ibu akan bangga katanya. Kita nggak pernah tahu kalau kepalanya dipotong, matanya diambil, kita nggak tahu. Jadi di foto-foto itu nggak pernah lihat sampai kira-kira mungkin saya nggak tahu ya, setahun kemudian atau berapa bulan. Jadi kami nggak tahu sebetulnya. Ya, cuma meraba bendera di mana di malam itu jam 10 jam 11 malam di MBAD ya, di markas besar. Udah dipeti ya. Sudah diperah rapi ya, dan kami hanya bisa itu saja, meraba saja gitu. Udah habis itu pulang. Besoknya entah tidur entah enggak, dimakamkanlah yang arah-arahan itu. Yang itu lewat Jalan Jenderal Ahmad Yani. Oh iya, makanya dijadikan itu. Dan Om Bardi pada saat itu nggak kuat untuk mengabarkan ke anak-anak ya. Kalau ibu cerita ibu, jadi justru yang mengabarkan akhirnya adalah ibunya ibu. Ya Om Bardi ada di situ kan udah. Dia udah nggak kuat ngomong. Ya dia nangis waktu itu. Terus itu kan bilang mau lihat jasadnya seperti apapun. Om Bardi bilang ibu akan lebih bangga melihat foto saja katanya gitu. Ya udah itu. Ya, jadi teman-teman perlu dijelaskan Om Bardi ini adalah Mayor Subardi CPM. Mayor CPM Subardi itu adalah ajudannya Pak Ahmad Yani. Ada beberapa, ada Om Gunawan juga ajudan, Om Bardi, Pak Darto, banyak, ada 4 atau 5 orang gitu ya. Tapi yang berperan di situ pada saat-saat kritis itu Om Bardi. Yang lain ya ada di situ, tapi dia yang kayak yang mimpin gitulah. Saya membayangkan rumah di Pasar Minggu itu ibu katakan nggak ada listrik. Nggak ada. Kenapa Bu? Belum ada. Masya Allah. Jadi kami diungsikan ya Bang? Kelilin aja. Ya bayangkan suasananya pada saat itu ya. Nggak tahu apa-apa. Nggak ada listrik. Nggak bangun-bangun, nggak ada listrik. Adanya cuma radio transistor, itu saya dengerin dari radio Australia biasanya. Oh. Ya kalau RRI kan dikuasai mereka, gerakan 30 September. Tapi setelah jam 1 pengumuman siapa tadi itu, Untung mengatakan kabinet Dwi Kora demisioner, itu artinya dia melakukan kudeta terhadap Bung Karno kan? Iya. Bukan Bung Karno mengkudeta dirinya sendiri ya, bisa juga dibilang begitu. Tapi dengan pengumumannya si Untung tadi, dia yang berkuasa, demisioner kabinet, semua harus turun pangkat sama dengan dia atau di bawah dia. Ya itu kudetanya. Dan Pak Harto tahu, saat itulah Pak Harto bilang kudeta, makanya beliau ngirim telex ke seluruh Indonesia telah terjadi kudeta di Jakarta, terus Jakarta dinyatakan dalam keadaan perang dan curfew betul, jam malam diberlakukan dan semua pintu keluar masuk Jakarta ditutup. Jadi ditutup itu mungkin yang menuju ke mana ya, saya nggak tahu mana saja ya. Dan sudah panser keluar semua di jalan-jalan dah. Penuh dengan tentara, udah nggak. Jadi memang kalau dibilang tentara marah ya iyalah. Tapi kayak Pak Harto melihat jenazah Pak Yani kayak gitu ya, tentu ya ini kan teman seperjuangan ya. Revolusi bersama-sama, Pak Harto di Jogja, Pak Yani di wilayah Kedu, mereka selalu kontak, ada Pak Saro Edi, ada Pak Dirman, ada banyak kan itu. Mereka bersama-sama kok. Kalau dibilang antara Pak Yani Pak Harto nggak mungkin.
ada konflik nggak mungkin? Nggak, kalau kompetisi mungkin. Kompetisi, ya, wajar lah ya. Siapa sih yang nggak kepingin jadi orang nomor satu? Sekarang aja yang mau gantiin ini kan rame kan? Ya, siapa sih yang nggak mau? Apa namanya? Tapi kan tidak harus membunuh toh. Wow. Minum dulu, Bu. Ya. Ini rasanya kembali ke 1965 dan apa ya, Ibu, soal dugaan keterlibatan Soekarno dalam G30S itu. Hari-hari ini seiring dengan pencabutan TAP MPRS 3367 itu mulai viral dan mulai banyak ada konten disebutkan soal Dewi Soekarno, ya, yang pada 55 tahun lalu nih viralnya teman-teman, tulisannya di berbagai media sosial, juga ada di YouTube-nya, mengatakan dia bercerita soal malam 30 September bersama Bung Karno siap bermalam di Wisma Yaso dan siap-siap untuk kabur jika ada sesuatu, melarikan diri. Nah, di situ kemudian orang beranggapan bahwa wah, berarti Bung Karno tahu pada 30 September itu akan ada gerakan. Makanya dia dan Dewi dan Bung Karno mempersiapkan diri untuk melarikan diri jika terjadi apa-apa. Setahu saya, Ibu dan keluarga Ibu juga sebenarnya cukup ada beberapa kontak dengan Bu Dewi Soekarno ya, Bu? Oh, sesudah peristiwa ya, mungkin ya, ini namanya nebak-nebak. Mungkin Bung Karno ada rasa salah sehingga ibu saya mau dikasih itu department store Sarina supaya dipegang lah supaya ada kesibukan atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi ibu saya menolak. Itu yang diminta Bung Karno bicara dengan ibu saya kan Bu Dewi. Jadi Bu Dewi itu hampir setiap hari saya lihat kok datang gitu ya. Oh ya? Iya, cantik orang. November atau bulan? Nggak, setelah peristiwa itu. Nggak lama setelah peristiwa itu? Iya, berapa bulan ya? Berapa bulan ya, Bu ya? Oke. Terus kan abis itu kan mulai demo mahasiswa kan, dan saya ikut. Jadi di rumah itu kan ramai sekali ya, tiap hari itu yang berbela sungkawa ke keluarga kami itu ratusan orang berbis-bis ya. Nanti yang di Jalan Lembang, Bu? Iya, Jalan Lembang, kayak masih di Jalan Lembang tempat kejadian. Jadi saya tuh sama adik-adik saya jadi pinter nangani orang sakit, karena yang datang tuh ada yang pingsan, ada yang meraung-raung, ada yang muntah-muntah, ada segala macam lah ya. Ada 2 dokter di rumah, tapi kita ini susternya lah yang nolongin gitu. Jadi kita jadi prigel gitu menangani orang sakit, padahal mestinya kita yang sakit, tapi mereka yang datang yang sakit. Padahal mereka datang hanya untuk bela sungkawa, tapi mungkin karena saking sedihnya mereka juga pingsan juga ya. Ada yang pingsan, ada yang muntah-muntah, ada yang nangis meraung-raung, segala macam lah. Jadi saya sama adik-adik saya tuh sibuk bantuin Pak Dokter gitu. Waktu itu. Dan Bu Dewi berkunjung ke tiap hari, hampir ke rumah ya. Sering Bu ya? Iya, hampir semua ibu-ibu, tapi ya, Ibu Fat, Ibu Hartini, tapi yang paling sering Bu Dewi. Ibu tahu, mungkin pernah mendengar apa yang dibicarakan dengan... Enggak. Saya cuma heran kok ini tiap hari ada di sini. Saya tanya sama ibu saya, Bu, ada apa sih kok Bu Dewi tiap hari ke sini? Itu loh, Bung Karno mau minta ibu saya suruh pegang Sarina. Terus ibu mau? Mohon ibu saya gitu. Ibu saya marah. Kenapa, Bu? Karena apa? Ibunya ibu nggak mau? Karena ibu saya tahu Bung Karno tuh terlibat gitu loh dalam pembunuhan bapak saya gitu. Ibu saya tuh tahu. Feeling seorang istri. Kan ibu saya nemenin bapak saya ke istana, resepsi atau apapun. Terus bapak saya jelasin ke ibu saya tiap hari kalau makan siang tentang situasi. Jadi ibu saya tahu. Istri pasti memahami apa yang terjadi dengan suaminya. Iya, istri prajurit. Cuma sayangnya malam itu ibu saya nggak di rumah, dia ada di Taman Suropati. Yang pengajian nyepi ibu saya. Kalau ibu saya itu orang Bali ya, setengah Bali setengah Jawa ya. Jadi dia ada di Taman Suropati. Pas jam 5 pagi setelah kejadian itu selesai, datang ibu saya pulang. Jadi ibunya istrinya Pak Ahmad Yani, Ibu Yayu, Ibu Yayu ini ada feeling bahwa Pak Soekarno terlibat, sehingga mau dikasih Sarinah, mau dikasih emas gunung juga jangan-jangan nggak mau. Nggak mau, pokoknya dia benar-benar istri prajurit yang tangannya nggak boleh begini. Padahal saat itu ibu juga suka cerita ekonomi sedang sulit ya, bahkan untuk keluarga ibu. Jadi Indonesia tahun-tahun 63, 64, 65 itu kondisinya kan sangat parah. Tukang becak tuh nggak ada yang bajunya
nggak sobek, jadi singlet lagi Bu ya, belang-belang, sobek-sobek, miskin, terus Gambir itu seperti yang diceritakan di film Gerakan 30 September seperti itu. Gambir itu orang pada jualan, korengan, penyakit semua, jadi miskin. Kan Bung Karno nggak mikirin rakyatnya, pidatonya iya, pidatonya kan berdikari, tapi berdikari di mana orang berdiri aja nggak bisa. Malah terjadi, malah Bapak saya nulis di buku agenda tentang kekuatan Inggris, kekuatan Singapura, Malaysia untuk ini menyerang, itu kan nggak gampang, itu kan duit nggak ada. Iya, perang kan butuh biaya. Cuma nulis aja, bayangin nyebrang ke sana kan pakai uang. Tapi akhirnya Bu Dewi Soekarno tidak berkunjung lagi atau pulang ke Jepang. Setelah apa ya itu ya? Setelah Bung Karno mulai di Wisma Yaso. Nah, dia pergi. Katanya hamil gitu katanya. Oke, pokoknya menghilang lah ya. Pergi, dia nggak balik. Tapi kan dia bawa dana banyak itu dari pampasan perang gitu. Oh iya, yang soal itu ada di channel Ibu juga itu cerita soal itu ya. Pampasan perang Jepang. Iya. Kan dia ngatur, bikin hotel-hotel itu, di patung-patung, patung pancoran itu ya, ya. Pancoran, patung Irian Barat. Iya. Uangnya dari situ. Ya, padahal kalau saja Ibu Yayu dulu menerima, mengelola Sarinah, mungkin keluarga Ibu udah menjadi salah satu mungkin sombong. Keluarga konglomerat. Iya, naik jet pribadi. Jet pribadi. Padahal Paus saja katanya naik pesawat komersial ya. Kita juga, Mas. Komersial ya. Jadi emang Ibu juga mengonfirmasi, maksudnya menyetujui langkah-langkah yang dilakukan oleh Bu Yayu pada saat itu. Ya, tentulah karena ibu adalah ibu kami ya, dan beliau punya tanggung jawab 8 anak loh yang harus diurus. Kan bapak saya pesan jaga anak-anak, itu aja kan. Jadi ibu saya bangun berapa bulan kemudian, dia sadar, kemudian ya itu bikin museum. Oke. Diserahkan ke Angkatan Darat semua gitu. Ibu, secara pribadi Pak Soekarno sendiri pernah nggak ketemu Bu Yayu setelah kejadian? Sering. Ibu saya sering ke istana tuh sama bapak. Setelah 330S maksud saya? Enggak pernah. Setelah peristiwa itu enggak ada sama sekali. Tapi istri-istrinya beliau ya, kayak Bu Hartini, Bu Fatmawati, Bu Dewi tadi ya. Ada satu lagi istri yang keempat itu, yang Haryati itu, yang saya pernah ketemu di Taman Suropati waktu bapak saya bikin selamatan rumah itu yang ditempati kita itu. Bung Karno kan datang dengan istri barunya. Oke. Terus bawa bandnya namanya ABS, asal bapak senang. Yang main tuh Cakrawirawa, debar-gedebur gitu. Katanya sebagai di situ saya pertama kali dibarisin sama bapak saya, salaman sama Bung Karno. Itu bapak saya ngomong loh, Bung Karno ini anak saya pertama, kedua, ketiga, terus sampai yang ke-8. Tapi Bung Karno ya nggak ada impresi apa ya, oh ini nggak, mungkin dia mikir anaknya akeh gitu mungkin. Jadi Pak Soekarno nggak pernah ketemu Bu Yayu setelah itu, atau setelah itu, tapi bahkan ada yang beri bintang jasa, ada di istana. Acara kenegaraan. Iya, acara. Itu Pak Soekarno, bukan Pak Harto. Bukan, masih beliau. Masih. Kan Bung Karno itu juga pemakaman bapak saya nggak ada. Yang jadi inspektur upacaranya kan Subandro yang nantinya di penjara juga kan. Oke. Nah, Bung Karno baru ke makam bapak saya itu setahun kemudian, tahun 66. Dan ibu cerita nangis-nangis di situ. Emang ibu melihat? Ibu melihat atau cerita dari orang? Foto-fotonya kan banyak itu. Terus ada wartawan yang sudah meninggal cerita. Jadi menangis terseduh-seduh. Terus katanya Pak Harto gini, sudah Pak cukup gitu. Oh, ada Pak Harto juga? Katanya dianterin ya. Oh, dianterin sama Pak Harto. Setahun kemudian, tapi mungkin penyesalan sudah setelah Super Semar kan habis kan dia sebetulnya. Iya. Meskipun bajunya masih ada tanda-tanda itu masih, tapi tidak ada artinya. Baik Ibu, seperti kita ketahui kan Pak Sarwo Edi dan Pak Yani itu dulu pernah satu asrama di Peta dan sama-sama dari Purworejo. Juga dengan Pak Harto itu sama-sama berjuang di Jawa Tengah ya. Nah, apa respon yang Ibu lihat dari Pak Sarwo ketika melihat teman bekas satu asramanya dicincang? Iya. Jadi kalau Pak Sarwo Edi, Pak Harto, mungkin Pak Harto lebih kalem ya.
tidak terlalu kayak Pak Sarwo. Kalau Pak Sarwo kan marah betul, makanya dia kejar tuh yang namanya PKI sampai ke lubang tikus ya. Yeah. Pokoknya harus habis, saking marahnya. Karena tapi Pak Sarwo itu punya karakter memang ini, orangnya itu suka apa ya katanya Pak Nas ya ke saya itu mutung, orang saya bilang mutung. Mutungan gitu, cepat marah gitu. Nah suatu saat dia nembak-nembak gitu ya, terus bapak saya pangkatnya diturunkan, tapi dia nggak marah. Kemudian juga pernah dia pulang waktu tahun-tahun 40-an ya, 40 dapat pulang, dibaranin bapak saya, ayo kayak melu aku wae gitu, kata bapak saya, ikut saya ya, jadi mutung dia. Nah dulu kata mbah saya loh ya, Pak Sarwo itu seneng sama adik bapak saya. Cuman nggak jadi gitu loh. Jadi pernah naksir gitulah ya, kata mbah ya, Mbah Putri ya. Jadi memang begitu dekat kan artinya. Nah, dan juga dengan Pak Harto. Nah kalau Pak Harto, pendidikan mereka mungkin sama di peta ya. Jadi mahir bahasa, bapak saya tuh mahir bahasa Belanda karena dididik cara Belanda. Mahir bahasa Jepang ya, dia Inggris juga. Kalau orang bisa bahasa Belanda, biasanya bahasa Inggris pasti bisa. Nah bapak saya itu memang dipakai sama Jepang karena dia pandai orangnya. Terus katanya pernah suatu saat nyari iles-iles ya. Saya tanya mbah saya, mbah itu apa gitu. Ternyata itu umbi-umbi. Kalau sekarang Mas makan restoran Jepang, pasti itu ada gorengan ubi, timun, bayam digoreng-goreng. Itulah Jepang. Nah kalau tentang Pak Harto dan Pak Yani ya memang Pak Harto cerita sama saya. Oh, kedekatannya ya. Di masa itu. Iya, sama-sama ya, jadi sama-sama miskin, sama-sama tentara lah ya. Tentara didikan Jepang ya, memang kan disiplinnya tinggi ya. Dan jadi kalau saya butuh pasukan Pak Yani kirim, kalau Pak Yani butuh saya kirim gitu. Jadi artinya antara mereka itu kerjasama dalam perang gerilya itu udah biasa dan nggak usah pamer gitu loh. Misalnya mereka dengan Pak Dirman juga bersama-sama, jadi nggak ada sesuatu yang harus kayak begini, memang enggak kan. Cuma sekarang jadi Panglima Besar Sudirman ya, tidak kan ya. Iya. Kita kan lihatnya seperti ya loh, masyarakat wow gitu. Padahal zaman itu enggak, namanya mengusir sekutu ya bareng-bareng. Emang sudah menjadi tugas. Iya, cinta tanah air. Kan bapak saya nulis kan, kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot, karena saya cinta tanah air saya. Itu bukti dari prajurit yang menyerahkan jiwa raganya sampai titik darah penghabisan. Jadi ketika ada orang tanya sama saya, apa warisan Pak Yani untuk putra putrinya, bingung jawabnya, nggak ada ya. Warisan material maksudnya? Oh ya, warisan apa? Saya bilang waktu beliau ditembak dan kami tidak mampu berbuat apa-apa dengan penuh darah di mana-mana, itulah pengabdian seorang prajurit untuk negaranya. Dan dia buktikan dalam tulisannya, kenapa saya menjadi prajurit. Tulisan tangan? Tulisan tangan. Pak Yani? Iya. Yang di buku itu? Iya. Yang tulisannya tulisan sambung? Iya. Ya, intinya apalagi Bu di dalam tulisan tangan Pak Yani itu yang mengindikasikan keterlibatan Pak Soekarno? Bung Karno? Iya. Ini kan ya, ada kenapa saya ada di buku Ibu ya? Nah ini yang paling bagus yang mungkin Tentara Nasional Indonesia harus tahu, dan juga generasi-generasi kita juga harus tahu ya. Dulu kan kalau Aidit tuh bilangnya kan bapak saya jenderal-jenderal yang dididik di Amerika itu dibilang jenderal-jenderal Pentagon yang berkulit sawo matang adalah pengkhianat gitu kan. Jadi dia merasuk ke perwira-perwira muda untuk mengatakan bahwa jenderal-jenderal Pentagon yang berkulit sawo matang yang menggambarkan dan seterusnya karena tidak setuju dengan blade kebijakannya, garis blade politik ya. Jadi bapak saya nggak setuju misalnya gitu tuh dibilang gagasan NEVO, New Emerging Forces katanya Aidit. Jadi dia bilang bahwa mereka ini adalah jenderal-jenderal Pentagon yang berkulit sawo matang adalah pengkhianat karena tidak setuju dengan blade Bung Karno tadi. Lalu Bapak saya nulis karena selalu dipojokkan, Bapak saya nulis ini ya. Tapi saya nggak baca semuanya. Bapak saya bilang kepada Bung Karno tentang dualisme yang kami sebutkan tidak mengenai selesai dan belumnya revolusi, bukan mengenai pemimpin besar revolusi, tapi dualisme dalam interpretasinya. Dan di sini TNI dilahirkan
baik oleh Bapak Presiden sendiri, saya terpaksa nulis pakai Presiden ya, Bapak sendiri maupun oleh Panglima Besar Sudirman, falsafah negara selalu diindoktrinasikan. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan Indonesia, kemanusiaan dan kedaulatan rakyat. Ada golongan dalam masyarakat kita yang mempunyai interpretasi tersendiri, yaitu golongan komunis. Nah, kami dapat mengatakan ini karena justru setelah mengetahui dasar-dasar mengapa dan apa yang mereka indoktrinasikan kepada pengikutnya itu lain. Bagi mereka, sosialisme Indonesia bukan ultimate objective, tapi intermediate objective. Jadi nanti itu soal sosialisme dan komunisme ya. Nah, di sini Bapak saya bilang ada benih-benih dualisme dan ada perbedaan ini tadi tentang dualisme. Kebimbangan ini hidup di kalangan Korps Angkatan Darat, Pamong Praja, dan di masyarakat. Dan anehnya, kalau kami memperbincangkan soal ini secara kolegial, selalu isunya diputarbalikkan. Seakan-akan kami pro Amerika, mata-mata Amerika, dan akan menyingkirkan presiden. Nah, berapa kali info tersebut disampaikan kepada Bapak bahwa Angkatan Darat akan KUP, akan ini dan itu. Ini tulisan Bapak saya loh. Itu kalimatnya, tulisannya Pak Yani kepada Bung Karno. Lama-lama Bapak Presiden maksudnya mendengar soal ini sudah mulai percaya. Nah, dia percaya akan kudeta. Bung Karno tuh percaya Pak Yani akan KUP gitu loh. Nah, di sini anti PKI tidak berarti otomatis pro Amerika. Sebaliknya anti Barat otomatis pro Timur. Nah, ini yang paling bagus di sini. Kebimbangan ini makin memuncak ketika konstelasi politik akhir-akhir ini dengan dibubarkannya Masyumi. Dalam menjalankan tugas tidak pernah kami bimbang karena kami mengerti untuk apa kami berkorban. Itu TNI itu. Kan bagus nah, dia dituduh macam-macam, dia bilang nggak pernah bimbang karena kami mengerti untuk apa kami berkorban. Saya kira bukti-bukti ketaatan TNI sudah cukup diberikan terhadap setiap penyelewengan dari tujuan nasional, dari manapun datangnya telah dan akan kita hadapi. Jadi hari itu 1 Oktober kita hadapi Pak Harto yang masuk, ya kan? Dihadapin oleh Pak Harto kan strategi. Nah ini di sini ini apa? Ini bukti ketaatan TNI, bukan individu, bukan mau mengambil kekuasaan. Tapi kalau kami dituduh selalu ya begitu si Untung mengumumkan Dewan Revolusi demisioner kabinet, ya udah itu Pak Harto langsung bergerak kan. Oh ini kudeta gitu loh. Artinya ketaatan TNI itu bisa melaksanakan akhirnya Pak Harto. Iya. Karena hanya dia yang selamat pada saat itu. Enggak, jadi semua ngumpul di Kostrad. Pagi itu tuh semua ngumpul di Kostrad. Dan menelpon satu-satu dari Parta Dinata, Angkatan Laut, Polisi, Sucipto Yudo Diharjo nggak salah. Hanya Angkatan Udara Pak Omar Dhani yang berada di belakang gerakan 30 September gitu. Jadi bersama Bung Karno gitu loh. Ya kan di Halim mereka bareng-bareng gitu. Itu aja Mas. Nah, di sini juga ada ya, buruh dan tani diusulkan untuk dipersenjatai oleh PKI, tapi ditolak dengan tegas oleh Angkatan Darat. Cuma Angkatan Darat waktu itu yang menolak. Jadi kalau buruh tani dipersenjatai, rusaklah negara. Bisa terjadi perang saudara. Nah, iya. Nah, yang satu. Ini dari di sini kelihatan TNI itu memang luar biasa. Dia tidak melakukan kudeta, tidak akan. TNI ada yang ngomong sama saya begitu ya. Dan memang jelas kami tahu untuk apa kami berkorban. Kalau setiap ada penyelewengan PRRI, Permesta, DI, TI itu kan penyelewengan terhadap negara yang sah, harus ditumpas gitu. Negara yang 17 Agustus 1945. Iya. Dan Pancasila dan UUD 45. Nah, kan ada di sini. Indoktrinasinya selalu diberikan tentang itu. Jadi semuanya itu sebenarnya terang kok, terang beneran, cetowelo-welo kalau orang Jawa bilang itu. Terlibat, Bung Karno terlibat, ya saya bilang terlibat, jangan dibuat dia bersih. Dia memang terlibat, akui dong itu. Sebagai panglima tertinggi. Ya iya, pemimpin. Bertanggung jawab. Panglima tertinggi ABRI. Coba tanya sama tentara. Kalau di tentara, Pak ya, Pelda Sujono dibacok kepalanya oleh Barisan Tani Indonesia di Simalungun, Sumatera Utara. Bapak saya sebagai Menpangat yang harus mengambil tindakan gitu loh. Bapak saya marah sekali itu Pelda Sujono itu loh. Yang kan awalnya itu Barisan Tani itu underbownya PKI lah gitu. Iya.
Iya, jadi marah bapak saya. Malah beritanya tuh main kecil di koran segini, berapa mili ya. Bapak coba golek ke bapak perintah ke kita itu cari coba ada nggak berita lagi. Nggak ada Pak, emak ini yang kecil satu. Tapi dari berita yang kecil tentang Pelda Sujono itu bapak saya ngambil tindakan gitu. Nah iya, kan sana ada Panglima juga ya. Jadi ya itu sebagai pemimpin dia harus bisa mengambil. Apalagi ini Pak Ahmad Yani kan Menpangan. Ya, Menteri Panglima Angkatan Darat ya. Atasannya adalah Bung Karno. Pemimpin besar revolusi. Jadi gini ya, saya cerita sedikit ya. Jadi tadinya kan Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat ya. Terus sama Bung Karno diganti menjadi Menteri garis miring Panglima Angkatan Darat. Karena apa? Membawahi Departemen Angkatan Darat. Nah Pak Nasution cerita sama saya hanya seorang Kepala Staf. Saya tidak punya apa-apa, dia hanya administrasi. Dia marah sama Bung Karno karena dia ingin diangkat sebagai iya apa namanya waktu itu bukan Panglima tertinggi ya. Ya pokoknya di atasnya Pak Yani lah gitu. Antara Pak Yani dan Bung Karno gitu kan. Tapi Bung Karno nggak setuju, dia hanya kasap. Ya, waktu dilantik saya nggak mau, dia nggak mau dilantik sama Bung Karno, dia marah. Kok sekarang dilantik sama Jokowi rame-rame ya? Kalau dulu nggak mau Mas, nggak mau. Ternyata begitu ya pada masa itu. Nggak mau ya nggak. Nah itu terus karena Yani jadi Menteri Panglima Angkatan Darat dia punya garisnya lurus ke Bung Karno. Jadi saya dilewati gitu. Itu sakit hatinya di situ Pak Nas. Bilang ke saya begitu ya. Ya kan mereka semua unek-uneknya dikeluarin ke saya. Jadi saya bagian dengerin kan. Enak kan dengerin, saya tahu semua Mas. Semua rahasia itu saya tahu. Lalu saya tanya Pak, bener nggak sih Pak? Saya dengar semua orang bilang, yang gantiin Bung Karno itu Pak Yani. Oh enggak, saya nggak pernah dengar. Begitu beliau bilang saya nggak pernah dengar itu, ya saya diem, saya nggak pernah lagi. Karena apa ya? Ya udahlah, jangan dipermasalahkan itu semua. Toh bapak saya udah nggak ada dan tidak menjadi presiden. Tuh. Ada cerita soal ketika dikabari bahwa Pak Ahmad Yani juga termasuk yang meninggal, Bung Karno memerintahkan untuk menghentikan itu kalau nggak saya hanya baca di salah satu kesaksian Suparjo kalau nggak salah di Mahmilub ya, tapi katanya sudah tidak bisa. Dan tadinya dia bersama terus buktinya ya ketika Suparjo lari setahun itu diem aja. Bung Karno kan diem ya. Aidit ditembak dimasukin sumur dia diem. Si siapa namanya Untung lari naik bus di Brebes ketangkep diem. Tembak mati semua kan gitu deh, itu risiko yang harus ditanggung. Nah jenderal-jenderal yang kemudian pada datang ke rumah setelah saya ngeluarin buku itu, saya mikir oh karena mereka menjadi intelnya Soekarno semua. Disitulah masalah internal Angkatan Darat itu sebetulnya itu ya. Kalau kita di kantor gitu ya ada orang nggak suka itu kan kita tahu ya kan. Iya. Bu, jenderal-jenderal itu datang ke ibu kemudian apa yang mereka cerita seolah-olah mereka itu dengan Pak Yani itu sangat setia ya. Mereka itu katanya kita nih kita di penjara tapi tidak melalui sebuah pengadilan itu. Jadi saya mikir masa iya sih. Ternyata setelah saya baca buku yang lain tuh ternyata mereka tuh jadi intel semua. Menginteli Pak Yani. Jadi risikonya mereka oleh Pak Harto ya kamu masuk bui. Wong saya aja yang nggak apa-apa. Mereka datang ke ibu setelah buku ibu keluar terbit yang menjelaskan semuanya. Iya. Jadi seperti ada yang kebakaran jenggot gitu Bu ya? Iya merasa gimana sih kan takut loh Mas waktu itu mereka juga takut kan para jenderal ini. Iya. Pak Pranoto segala saya kenal semua. Tak paranin tuh satu-satu. Oh iya. Untuk tahu seperti apa gitu loh. Tapi saya waktu itu belum pinter ya. Pinternya baru kemarin-kemarin ini. Tapi Ibu udah pinter dari dulu. Ya. Ibu lama di UNESCO. Bukan UNESCO, United Nations. Nggak maksudnya tentang peristiwa 6566 itu kan saya bagian dari keluarga. Satu saksi hidup. Yang kedua saya kita sekolah, kita belajar, terus kita saya bekerja di New York, di United Nations, ya yang seperti itu. Sehingga saya punya global view tentang segala sesuatu ya. Tapi gini, saya kan sakit ya waktu itu pernah ya.
Terus kita cerita nih sama orang, my father was killed gini-gini. Oh, I'm very sorry to hear that. Semua orang cuma bilang maaf. Tapi itu sebenarnya yang bisa menyembuhkan kita tuh diri kita sendiri. Accept untuk bisa menerima kenyataan tadi yang ibu saya bilang, kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Dan menerima kenyataan itu tidak mudah. Iyalah. Tapi dari situ saya belajar banyak jadinya. Yang kita bisa lihat sebenarnya begitu kukuhnya, begitu kuatnya internalisasi di TNI untuk setia pada Pancasila dan UUD 45 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Persatuan Bangsa. Kalau mengutip tadi pagi sebelumnya ada Pak Maijen Samsudin yang bicara soal itu. Kita bisa melihat bukti nyatanya itu ditunjukkan oleh Pak Yani dan dua sahabatnya Pak Harto dan Pak Sarwo Edi. Kalau kita lihat tiga-tiganya ini berperan penting di era 60. Iya, bapak saya nggak ada, dua inilah yang berperan. Iya. Gitu ya, kan Pak Harto perintahan Sarwo Edi kan? Iya. Trio Purworejo. Iya. Orang hebat itu. Orang hebat semua ya. Pinter. Ya. Jadi kalau baca itu saya bangga akhirnya bahwa saya punya orang tua itu luar biasa. Dia gugur dengan gagah berani, dihadapi 200 orang atau berapa ratus orang yang ke rumah itu sendiri, dia tonjok, dia tinju Cakrabirawanya itu, jatuh, nggak bisa bangun. Jadi gambaran saya lari di belakang, saya lihat bapak saya di depan, terus di belakang itu dia dibopong sama temen-temennya, di belakangnya dia itu kakak adik saya. Itu ingatan saya itu seperti itu. Si Cakrabirawa yang jatuh. Yang jatuh kan diambil sama teman-temannya, digotong gini loh mas. Jadi dua orang. Terus di belakangnya tuh kakak adik saya lari ngejar. Bapak saya tuh di depannya si orang ini. Di pintu kecil itu diseret sampai pintu kecil itu. Jadi semua harus lewat pintu itu soalnya. Pintu yang kecil yang di belakang itu, Bu. Iya. Jadi begitu kita sampai di pintu kecil itu, kita dihadang gitu loh. Nah, bayangan saya ada 5 orang, adik saya Mas Untung bilang 1 gitu ya. Saya sendiri, oh kamu lihat cuma 1, saya lihat 5 gitu. Saya tanya adik saya lagi, kamu lihat berapa? Ada sih lihat beberapa gitu. Ya macam-macam lah. Ya kalau kita lihat sebenarnya kan cerita ini meskipun udah hampir 60 tahun berlalu, tapi masih menjadi trauma bangsa. Bukan hanya trauma bagi keluarga ibu. Betul. Pemirsa yang mendengarkan atau menonton mungkin jadi terbayang keadaannya dan itu scary pastinya ya, menjadi trauma bangsa. Apalagi kalau foto-foto jenazah itu dikasih lihat bagaimana penyiksaan terhadap mereka. Itu sangat kejam. Trauma bangsa. Iya, itu kejam. Dan teman-teman, tentu trauma ini kita tidak menginginkan terjadi atau akan terjadi lagi. Nah, kalau kita melihat trennya sekarang misalnya Bu ya, pemutaran film G30S PKI udah tidak diwajibkan lagi ya, udah terserah TV mau nyiarin atau nggak apa-apa. Kemudian ada juga soal kemarin TAP MPRS 3367 yang bagi sebagian kalangan seperti Pak Syamsuddin tadi pagi mengkhawatirkan bahwa ini akan menjadi jalan masuk bagi dicabutnya TAP MPRS 25 yang tentang pelarangan PKI. Artinya kalau TAP MPRS 25 juga dicabut, PKI udah nggak dilarang di Indonesia. Dan akan mungkin bersiapkah kita untuk menerima jika trauma ini terjadi lagi? Kan enggak ya Bu ya? Tapi kalau saya sih Mas ya, mungkin karena ada batas, saya adalah saksi kekejaman. Tapi anak saya Mas Dimas atau cucu-cucu, mereka sudah lain cara berpikirnya. Jadi kalau misalnya ini ya buku segini banyak orang baca, jadi makanya seperti di Inggris tuh ya, setiap sudut corner jalan selalu ada library, ada perpustakaan. Itu yang harus di sekolah-sekolah harus ada perpustakaan. Biarkan mereka belajar, biarkan mereka membaca gitu, karena akan timbul dari diri sendiri. Kita nggak usah lagi kamu harus benci sama ini, nggak usah lah, udah nggak ada. Gitu, Bu, ya? Enggak. Inpres itu. Ya, Inpres. Ya, kita akan bahas soal itu. Gimana Bu? Inpres 02, Kepres 17 dan Inpres 02. Ya, Kepresnya kata Pak Syahnardi nggak usah diomongin karena itu kan tim ya. Pak Kiki Syahnardi bilang jangan diomongin. Beliau bagian dari itu. Tapi yang Inpres itu kan 12 pelanggaran HAM berat. Nah, nomor 1 6566. Terus kita marah kan? Karena presiden ini memberikan seperti minta maaf pada PKI, ya kan?
karena dia memberikan apa tadi rehabilitasi sekolah dan semua dibiayain oleh negara. Kemudian yang baru dilaksanakan tuh yang di Aceh, kan dibuat monumen dan sebagainya. Terus saya lihat di Kompas petang itu yang 60 menit, ternyata belum jadi-jadi juga itu monumennya. Dan yang di Aceh, terus kalau yang lain-lain belum sama sekali. Nah yang Aceh yang didahulukan ceritanya. Ternyata orang-orangnya juga yang katanya dijanjikan A, B, C, D nggak berjalan juga. Malah dapatnya cuma super mie katanya. Saya dalam hati saya kalau super mie saya juga bisa. Gitu. Itu jadi kalau presiden tanda tangan sesuatu, dia pikir udah beres gitu. Dia nggak pernah ngecek lagi apa yang terjadi gitu. Nanti kalau ditanya, ya kok tanya saya, tanya Kementerian Sosial gitu kan. Jadi seperti itu jawabannya nantinya. Jadi orang males kan? Iya. Jadi, gitu. Jadi Inpres itu menurut saya belum jalan. Kepres 17 dan Inpres 02 pelaksanaan. Belum. Inpres 02 ada pelaksanaan dari Kepres 17 tahun 2023. Itu belum jalan sampai sekarang ya. Belum. Dan saya tanya sama Ilham Aidit, itu gimana itu Inpresnya? Belum, katanya masih lama itu prosesnya. Iya mas, orang yang di Aceh yang baru-baru yang nggak selesai, apalagi yang lama. Ya, gimana Bu perasaannya mengetahui bahwa Inpres itu nggak jalan? Saya nggak mikir lagi. Udah nggak. Sebodoh. Ibu kan waktu itu ikut ngajuin review. Ya, ngajuin, kita gugat ke Mahkamah Agung. 6 bulan nunggu ini apa hasilnya? Harusnya ke PT UN. Nah, sedangkan Partai Gelora sama partai apa yang mengajuin soal usia itu untuk kepala daerah 3 hari loh sisa. Jadi saya bilang di mana keadilan untuk hukum tuh nggak ada. Makanya capek saya. Bodoh, adik saya Mas Untung juga, udah capek nggak mau lagi. Jadi kita udah capek. Udah nggak usah dipersoalkan. Lelah dengan keadilan iya, lelah dengan masalah hukum, masalah keadilan, segala masalah semua kita capek. Jadi masa bodoh akhirnya kan, kita jadi bersikap masa bodoh. Tapi sebenarnya Ibu nggak terlalu masa bodoh. Ibu, apa yang Ibu lakukan detik ini pun ini sebuah sumbangan besar. Kalau untuk bapak saya tidak masa bodoh mas. Kalau untuk ayah saya ditembak pun saya berani. Wow. Iya. Karena untuk ayah saya, karena beliau betul-betul memberikan pengabdian yang utuh ya untuk negara. Beliau, iya. Hampir cari orang seperti ini kan susah mas. Kita bisa melihat Bu, di mana-mana hampir setiap hari saya lewat Kopassus itu patung-patung Pak Ahmad Yani di mana-mana. Ya. Di depan pintu masuknya. Saya yang bikin itu. Yang Kesatrian Ahmad Yani. Iya. Kemudian ada bandara, ada universitas, ada pelabuhan, daerah, ada jalan yang namanya pakai Jalan Ahmad Yani. Iya, betul. Saya pernah ya waktu saya kerja di United Nations ya, saya pergi sama pimpinan saya itu ke Kalimantan, ke pedalaman gitu kan. Pasti itu ada jalan setapak gitu ya. Terus saya jalan Jenderal Ahmad Yani ya. Terus bos saya bilang, kamu ini mafia katanya. Soalnya namanya di mana-mana. Ibu nggak dapat royalti itu ya dari nama-nama itu? Kita tuh mas, anak-anak pahlawan revolusi itu nggak ada dapat apa-apa. Itu kalau yang korupsi 300 triliun, mendinglah 1 triliun itu. Ini enggak, nol mas ya. Dan saya diajarkan Pak Beni Murdani ya. Yes. Aku nggak mau lihat anak Pak Yani tangannya begini. Itu dia nggak mau. Jadi nasihat itu saya pegang terus. Jadi kemarin saya pergi misalnya, kita mau bikin diskusi, kita nggak punya uang, kita harus ketemu Pak ini. Ya wes lah, temuin deh. Begitu keluar dari situ kok kayak terhina banget saya ini. Mas, kenapa kita harus ngemis sih? Saya bilang, kita untuk berdiskusi kita kan perlu ruangan, pakai AC, pakai makan, pakai minum. Kita ketemu teman-teman, kita diskusi, harus pakai uang kan? Kenapa kita harus ngemis? Sedangkan orang yang korupsi itu kayak begitu, anak kecil dibeliin jet pribadi, ini kan udah nggak nalar, udah nggak ini mas. Iya. Makanya kalau adik saya bilang masa bodoh, sebel dia. Ya itu masa bodoh karena orang sudah ngawur. Iya. Ibu pernah cerita soal, bisa diulang lagi nggak Bu, soal Ibu dititipkan amanat bahwa Ibu yang akan mewarisi keharuman nama Pak Ahmad Yani. Oh, ya, agak mistis ceritanya sebenarnya. Bu. Iya, itu tanggal 30 September, hari terakhir sama bapak saya kan.
saya biasa jemput bapak saya di depan tuh kalau pulang kantor. Nah, terus bapak saya ganti baju, kita ngikutin aja hari itu. Terus bapak saya itu di rumah kan ada kayak bar tuh, bapak saya berdiri di sini, kita berempat, saya, Mbak Jui, Mbak Nani, Mbak Yuni, yang empat cewek ini ngadepin bapak gitu, mau cerita, mau denger cerita. Bapak bilang nanti tanggal 5 Oktober semua ikut bapak ke istana, ada arak-arakan ya, itu arak-arakan nanti waktu pemakaman kan dia diarak ya, ada arak-arakan semua bolos. Nah, ada minyak wangi yang botolnya tumpah, nggak tahu siapa yang naruh, mungkin malaikat mungkin ya, saya nggak tahu karena nggak ada siapa-siapa ya. Botolnya itu tumpah kena tangan bapak saya, terus sama bapak saya diginiin, minyak wangi dikasihin ke saya, sama adik-adik saya satu-satu diusap. Ngomongnya cuma satu, kalau ada yang nanya wanginya dari mana, kondoyos ke bapak. Itu kata-kata terakhir. Kalau ada yang nanya wanginya dari mana, bilang ya dari bapak. Dan itu harus saya jaga kan. Oke. Makanya ibu tadi mengatakan rela mati itu nama bapak. Iya, untuk ayah saya iya. Sebab gini, ada cerita nih sedikit mistis ya. Nggak mau. Mas Untung adik saya itu ketemu seseorang yang katanya dimasukin arwah lah gitu ya. Katanya sih, saya sampai nangis kemarin ceritain, dan arwah itu katanya bapak saya. Dia bilang gini sama Mas Untung, jaga Mbak Yumu nomor 3, itu saya. Jadi pesennya itu bapak, iya, terus nggak ada pesen lain, enggak. Saya nangis loh, karena bapak saya bilang jaga Mbak Yumu nomor 3, saya yang nomor 3. Nah itu, karena dijaga, Mas Untung suruh jagain saya gitu. Jadi ya, iya, jadi bapak saya jaga saya juga. Iya, ini kan teman-teman kalau kita lihat soal pahlawan revolusi ini, mungkin proponennya adalah Bu Amelia Ahmadiyani. Bu Amelia Ahmadiyani juga aktif di beberapa organisasi yang terkait ini. Ini FSAB maksudnya, misalnya juga di keluarga pahlawan revolusi kan juga ada semacam perkumpulannya. Dan Ibu Amelia juga membuat bukunya udah susah sekarang nyarinya katanya karena udah sangat harganya mahal di tukang loak. Tukang loak aja mahal. Kemudian tahu nggak buku saya yang Dusun Bau itu yang 500 halaman sekarang dijual 1.750.000. Kan kalau saya punya 10 kan kaya, Mas. Iya, Bu. Saya punya cuma 1. Terus Ibu Amelia juga mewakafkan banyak waktunya, biaya dan sebagainya untuk membuat video di channelnya sendiri, yaitu Amelia Yani. Di sana Ibu bercerita banyak. Motifnya mungkin bisa ditegaskan lagi, Bu. Motif saya memberikan kebenaran aja. Dari tulisan bapak saya, dari semua kehidupan yang kita alami, memberikan pelajaran pada generasi sekarang, generasi yang akan datang. Dan karena kalau film katanya nggak boleh diputar, lalu kejadian itu menjadi kabur, di sekolah juga sudah pendidikan sejarah 65 juga dikaburkan, dihilangkan atau ya, nggak apa-apa. Tapi saya punya senjata juga kan. Iya, senjata saya adalah itu dengan video, ada 11 kalau nggak salah. Buku saya udah nulis 6. Tapi macam-macam ya. Cuma yang mengenai bapak saya itu profil seorang prajurit tuh sudah dalam bahasa Inggris, di Amazon.com di Amerika ada. Jadi senang saya gitu. Pokoknya namanya nggak hilang dan namanya harum memang seperti yang minyak wangi tumpah tadi. Dan jadi wanginya dari mana? Dari bapak. Jadi kok kemana-mana Ibu Amelia itu wanginya bapak saya ada. Jaga kakakmu yang nomor 3, katanya gitu. Ya, Ibu mungkin ini terakhir kita udah bicara panjang, tapi ini kan ada habis-habisnya. Karena ini kalau ada yang bilang itu kan masa lalu, ya nggak juga. Justru dari masa lalu itu kita belajar. Iya. Bagaimana bertahan di era yang sangat turbulen seperti ini. Dan untuk bertahan kita perlu identitas yang jelas, yaitu ya seperti yang dilakukan Pak Ahmad Yani sebelumnya. Oke, Bu. Di dalam film G30S yang sekarang kan udah banyak yang menuduh film G30S itu banyak rekayasa di sana. Satu itu menurut Ibu benar nggak sih? Kan Ibu mengalami, benar nggak ada rekayasa? Ya, jadi film itu kan Arifin C. Nur yang membuat. Beliau memang menginterview keluarga-keluarga. Jadi dia tahu betul dan ada buku juga dari kami namanya Kunang-Kunang Kebenaran ya. Itu semua keluarga itu menceritakan saat-saat tragis pembunuhan orang tua mereka, orang tua kami. Dan itu pusing kalau baca itu memang. Dan film itu saya katakan 90% betul karena berdasarkan fakta dari keluarga ya. Nah, cuman kalau cerita tentang ayah saya memang ibu saya nggak mau menceritakan sepenuhnya.
yang kita lari ngejar bapak itu karena ibu saya bilang cukuplah sudah itu sampai di situ gitu. Terlalu menyakitkan mungkin untuk ibu saya, apalagi beliau kan nggak mengalami ya. Itu satu. Kemudian kalau yang lain-lain, kalau yang menemukan sumur kan Om Bardi sama Pak Kitman, di situ kan RPKAD ya. Iya nggak apa-apa, tapi 90% itu betul memang begitu. Ya memang begitu. Makanya waktu patungnya Pak Harto, Pak Sarwoedi sama Pak Nas diambil gitu di Kostrad, saya kan marah sekali kan. Itu kan fakta sejarah. Kan seperti itu perintahnya Pak Harto kepada Sarwoedi untuk mengambil alih telekomunikasi dan RRI kan, setelah tahu bahwa itu adalah kudeta. Itu jangan begitu, biarkan itu. Atau kalau mau bikin lagi gitu, kalau yang punya nggak mau ya bikin lagi gitu aja. Ya, Ibu, berikutnya adalah soal dokumen-dokumen asing CIA misalnya yang udah mulai dibuka nih terkait dengan G30S PKI. Gimana komentar Ibu? Nah, saya tunggu nih, semua orang ngomong soal 30.000 dokumen CIA. Ternyata konklusinya di situ CIA bahwa Indonesia menyelesaikan masalahnya sendiri, ya, tanpa bantuan asing. Bantuan itu nanti tahun 67 ya, ketika ekonomi ya pasti. Tanpa bantuan asing dan diselesaikan sendiri. Dalangnya adalah Soekarno. Dalang. Yang menyelesaikan saat itu Pak Harto. Pak Harto, tapi dalang dari pembunuhan orang tua kami itu dibilang itu Soekarno. Di dokumen itu? Iya, CIA. Coba Mas cari. Ya Ibu, nih mohon maaf, kita kembali lagi ke cerita tanggal 1 ya. Memang Ibu tidak dalam kapasitas Ibu bukan orang politik atau Ibu masih muda saat itu. Tapi ini main logika aja Bu ya. Jadi dari berbagai dokumen, dari buku-buku tentang sejarah G30S, PKI, dan juga kita juga lihat di filmnya juga ada, dan film itu based on fakta kan, data bahwa pada tanggal 1 Oktober itu Pak Soekarno ketika Pak Ahmad Yani menghilang, ya Pak Soekarno mengambil alih Angkatan Darat, merangkap jabatan Angkatan Darat, Panglima Angkatan Darat, tapi caretaker-nya adalah Pak Pranoto. Dan dari dokumen-dokumen itu, dari buku-buku juga yang pernah ditulis, yang kita ketahui bahwa tidak pernah Pak Karno itu memerintahkan anak buahnya atau tentaranya untuk mencari orang-orang yang diculik ini, jenderal-jenderal yang diculik ini. Nah, dari sini Bu, kita main logika aja, Ibu sebagai anak dari Pak Ahmad Yani, apa yang bisa Ibu rasakan, feeling Ibu, wah kalau ini begini ya. Gitu. Jadi yang paling saya rasakan tanggal 6 waktu beliau mengatakan penculikan, pembunuhan itu hanya area kecil ya. Terus saya bilang kok hanya begitu, yang tadinya begitu dekat kok omongannya hanya segitu dan tidak ada apa-apa. Nah, ketika beliau mengangkat Pak Pranoto, itu Pranoto kan Koti Komando Tertinggi G5 apa berapa yang juga memata-matai Pak Yani kan. Iya, dia kan termasuk yang nanti dia ditahan. Nah, jadi Pak Harto mengatakan bahwa setiap kali Pak Yani pergi ke luar negeri, caretaker-nya adalah Pak Harto. Selalu itu. Pak Harto itu yang caretaker officer in charge ya. Kalau bapak saya nggak ada tuh Pak Harto, memang Pak Yani selalu gitu. Beliau kan sangat menghargai seniornya ya, kayak Pak Harto, Pak Gatot Subroto, Pak Hidayat, Pak Jatikusumo itu kan seniornya Pak Yani. Beliau tuh sangat menghargai para senior, termasuk Pak Harto karena sejak 45 mereka bareng-bareng kan tadi. Nah, jadi itu Pak Harto bilang saya mengambil alih karena saya selalu ditugaskan Pak Yani apabila Pak Yani pergi. Tapi sebelumnya diambil oleh Pak Soekarno dan caretaker-nya sebelum Pranoto. Cuman kan semua ngumpulnya di Kostrad. Yang Bung Karno cuap-cuap di Halim itu kan cuman dengan Pak Suparjo. Kok kita bisa kalah katanya gitu. Bisa nggak kamu mengurangi ini semua, jangan sampai terjadi perang saudara. Padahal terjadi itu perang saudara. Kemudian kan bisa saja dari kejadian 1 Oktober itu timbul dugaan bahwa sebenarnya Pak Soekarno sudah tahu apa yang sedang terjadi. Tahu, ibu saya tahu kok. Ibu saya itu kan dia bisa membaca gitu ya daripada saya ya. Ibu saya itu tahu ini perbuatan siapa, itu ibu saya udah tahu. Cuma dia nggak ngomong sama kita aja. Ibu saya tahu. Nah, Pak Pranoto kan di penjara 15 tahun nggak salah. Karena itu tadi dia berkhianat pada Pak Yani kan, berarti karena dia Sudirgo, Pak Syawik itu kan banyak tuh jenderal-jenderal yang diminta memata-matai orang tua kami kan.
Yang minta ya Bung Karno. Ya, begitulah. Oke, ini panjang banget ceritanya, tapi ya semoga jelas semuanya. Semoga kita bisa menjadi pelajaran sejarah tentang peristiwa 65. Ya, ini dengar cerita Ibu, ini cerita soal trauma yang seolah-olah nggak selesai-selesai. Bahwa kemudian ada anggapan, ya ini pastilah ada saja yang mengatakan bahwa ngapain sih masih ngurusin 65 terus, udahlah lupakan, ini seolah-olah kita menjadi tidak produktif, kita tidak membangun dan sebagainya. Tapi jangan lupa teman-teman bahwa buktinya TAP MPRS 331967 aja itu dicabut. Untuk apa? Ada yang bilang untuk membersihkan nama Bung Karno dari dikaitkan dengan PKI. Berarti artinya apa? Berarti soal G30S ini masih penting banget bagi negeri ini. Masih menjadi trauma dan masih banyak orang berkepentingan dengan itu. Benar kan? Nah, artinya kita nggak bisa lupakan masalah ini dan mengabaikan dan menganggap udahlah lupakan saja ya. Karena teman-teman kalau kita lihat ya, sampai sekarang contoh di luar negeri, Nazi, partai Nazi dan ya dulu Hitler lah ya, sampai sekarang masih dilarang. Karena trauma dengan kekacauan yang kekejaman yang Nazi buat. Nah, trauma 65 adalah sulit dipungkiri adalah trauma akan komunisme. Ada komunisme di belakang itu. Jadi kita nggak bisa menganggap kalau ada yang bilang waspada bahaya laten komunisme. Seperti itu, Bu ya. Mungkin Ibu sebagai anak dari pahlawan revolusi bisa berkomentar tentang itu. Jadi gini ya, orang ingin menghilangkan. Ya, mungkin pemerintah sekarang ingin itu hilang. Sejarah harus dikaburkan dan sebagainya. Tapi anak-anak Indonesia ini kan tiap tahun lahir dan mereka setiap tahun ingin tahu. Dan bagaimana caranya? Ya, mereka pergi ke lubang buaya. Mereka akan lihat kekejaman seperti itu ya. Ada foto-foto semua. Itu adalah suatu pembelajaran bagi mereka. Ribuan orang ke sana. Ribuan orang ke museum ayah saya untuk melihat setiap hari. Coba, jadi namanya, jadi mereka keingintahuan itu besar sekali. Nah, ini sejarah yang memang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Jadi dari Orde Lama ke Orde Baru, jangan bilang Soehartonya ini itu nanti Pak Harto betul yang melakukan membersihkan ya dari unsur-unsur komunis ini tadi. Pak Sarwoedi yang ngejar sampai kemana-mana, dan saya sampai ke Pulau Buru juga dan saya melihat mereka yang di Pulau Buru itu bagaimana. Malah Pulau Buru itu menjadi lumbung pangannya Maluku karena mereka ini orang-orang Jawa yang pintar nanam kan. Nah, hal-hal seperti itu harusnya dikemukakan. Jadi saya tidak pernah melihat mereka yang di Pulau Buru itu jahat, enggak, cuman karena kamu menjadi bagian dari sebuah partai ya 3 juta tadi, itu mau tidak mau risikonya itu. Nah, kalau misalnya dia menang, ya mungkin leher saya udah nggak tahu di mana, kepala saya entah di mana, gitu loh. Jadi biarlah mereka belajar, karena kita akan menjadi dewasa dan matang ketika kita mengetahui ternyata bangsa kita tuh ya kejam juga gitu loh. Berani membunuh sebangsa sendiri hanya karena kekuasaan. Dan jadi itu dilakukan oleh orang-orang komunis. Jangan pernah lupa. Iya. Tapi itu sebuah ajaran yang menghalalkan segala cara kan. Apapun dilakukan demi ini. Jadi seperti orang tua kami itu harus mati dia nggak boleh hidup. Nah, kalau dia hidup berbahaya mungkin untuk PKI. Makanya ya dia harus mati. Mohon maaf, keadaan jasadnya juga menyedihkan. Iya, sudah gugur masih dipotong. Sudah gugur masih diperlakukan tidak manusiawi. Itu makanya kalau adik saya Mas Untung itu nggak bisa memaafkan, saya pun bisa mengerti. Dia ada di keluarga saya tidak bisa memaafkan. Lihat Palu Arit gambarnya aja udah mau marah gitu loh. Itu memang trauma ya, trauma yang begitu kuat di dalam keluarga semua ini yang mengalami itu. Tapi ini yang di luar ini kan orang ngerti apa-apa, nggak ngerti apa-apa, taunya korupsi doang gitu ya, triliunan, dan merasa tidak salah. Coba, itu kan juga kejam. Dia tidak ingat yang miskin berapa sih, berapa juta yang butuh, enggak, dia menikmati, dan itu dibiarkan. Itu yang saya nggak setuju. Dibiarkan. Iya, kalau PKI ini ya hanya dengan kematangan kita nanti semua ini akan ya seperti tadi Nazi masih dilarang, tapi ada kan orang pakai cap itu kan masih ada. Nazi sebagai fashion ya. Sebagai fashion.
mau kita main. Kemarin saya lihat main musik yang itu, yang The Final Countdown, pakai palu arit. Mau diapain? Apa mau dibuang itu gambarnya di Rusia ya? Bagi mereka ya nggak apa-apa, ya udah. Nah, yang di Indonesia ini jangan melakukan hal-hal seperti yang dilakukan terhadap orang tua kami. Tapi orang tua kami itu kan tentara, Mas, lain prajurit. Jadi mereka itu, kayak bapak saya nulisnya kan sosialisme Indonesia atau apa? Bapak saya nggak setuju dengan komunisme, tentara itu nggak setuju sampai hari ini. Okay. Nah, kalau Mas lihat tahun 67, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos dikuasai siapa? Kan orang bule semua yang turun. Bule. Iya, 250.000 tentara Amerika ditulis hanya untuk menghalau komunis kan? Pol Pot bunuh 3 juta orang Kamboja. Di Indonesia ributnya sampai sekarang, tapi belajarlah dari semua yang ada di sini. Karena itu yang bisa memberikan pengetahuan pada kita. Nah, kalau kekejaman, ada semua, ada foto-foto, film, itu harus disampaikan. Jadi, sekarang Mas mutilasi orang seenaknya kok. Iya. Iya kan? Memutilasi orang sekarang ini, nggak senang dipotong, masukin koper, dibungkus, dibuang. Itu perbuatan apa? Itu komunis atau apa? Saya sendiri nggak ngerti. Tapi kejamnya sama dengan yang dilakukan pada orang tua kami. Itu sama, Mas, sama. Jadi saya kadang-kadang gini, kok negara saya jadi kayak begini orang-orangnya. Hanya karena kemelaratan, kemiskinan, orang kan berbuat apa saja. Dan mana negara bertanggung jawab? Enggak kan? Kalau zamannya Pak Harto bertanggung jawab, trilogi pembangunan tuh ini. Jadi ada urutannya. Jadi rakyat tuh harus sejahtera nomor 1. Kalau rakyat itu sejahtera, semuanya cukup, komunis nggak akan tumbuh, Mas. Komunis itu akan tumbuh di tempat-tempat yang orangnya kelaparan, orangnya nggak dikasih sembako nurut. Nah itu komunis itu. Dan kalau makanya jangan bagi-bagi sembako. Ketika ketimpangan ini makin menjadi negeri ini, akan hidup potensi komunis untuk akan hidup. Jadi jangan salahkan orang kecil ya, atau rakyatnya miskin. Look at yourself, lihat dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan untuk negara ini? Iya. Iya. Barangkali banyak itu yang bisa dipelajari ya. Yang bisa kita kebijaksanaan yang bisa kita internalisasikan dari apa yang karena anak itu akan dewasa dengan sendirinya, atau kalau banyak dia dikasih pengetahuan, kasih sayang orang tua, tanggung jawab orang tua pada anak-anaknya itu beda, Mas. Sekarang anak 10 tahun bisa memperkosa, bisa judi online, coba. Iya. Itu merusak, itu otak mereka rusak, udah otaknya. Mau jadi apa anak itu nantinya? Ya jadinya penjahat lagi. Itu kan ya, itu akan tumbuh dengan subur hal-hal seperti itu. Terus kita harus hidup sama rata, sama rasa, nggak usah nyambut gawe, kamu nanti dikasih ya melarat terus. Ya itu PKI itu begitu. Jadi tetap ya dalam bentuk lain ya. Dalam bentuk lain ya. Oleh karena itu kenapa terus diulang-ulang terus tiap September, bahkan mungkin tidak hanya September, hausnya masyarakat untuk tahu gitu. Adalah untuk memberikan pemahaman kekejaman komunis pada saat itu yang bisa saja berubah bentuk. Iya, sekarang ini menjadi judi online, menjadi apa tadi? Orang pada pergi ke Kamboja, katanya 80.000 orang Indonesia jadi penjudi di sana, disekap. Itu bayangkan. Nggak bisa dipulangkan ke Indonesia. Ada yang di Myanmar katanya dia di antara para perang yang nggak tahu perang apa itu di Myanmar. Kan kasihan. Dan apakah negara bisa mengembalikan sampai hari ini? Nggak ada itu. Dan rasanya cukup kredibel Ibu bicara itu, karena Ibu ini levelnya jaringannya internasional. Aku nih, saya ini banyak melihat apapun saya lihat, sampai anak saya marah, mau politik juga saya. Baik, Ibu. Sudah cukup ya? Panjang sekali teman-teman. Ini terima kasih. Sudah cukup kan? Udah menyaksikan. Saya nggak bisa menyimpulkan, kalian simpulkan sendiri. Kalian juga pasti ada haters di bagian komentar yang akan mengatakan apapun, silahkan katakan. Tapi yang jelas kami hanya ingin menyampaikan kebenaran ya melalui Ibu Amelia Yani. Teman-teman, Ibu terima kasih banyak waktunya. Terima kasih juga Mas. Telah datang ke YKCB, Yayasan Kajian Citra Bangsa. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan comments di konten ini, dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.